Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea yang keren. Oke polo-polo, video kali ini juga ceritanya datang dari salah satu polo-polo kita. Jadi buat polo-polo yang juga punya cerita, jangan lupa kirimkan ke ceritaku@gmail.com, bukan ke koreareomit@gmail.com. Oke? Kejadian kali ini sebenarnya terjadi bisa dibilang cukup lama, juga bisa dibilang terjadi tidak terlalu lama pada tahun 2014, sekitar 6 tahun yang lalu. Pengirim cerita ini tinggal di daerah Jawa Timur dan pada waktu itu dia diajak liburan ke Jawa Barat, tentunya melewati Jawa Tengah. Dan ternyata liburan ini bukan cuma dia dengan temannya, tapi keluarga pengirim cerita dan juga keluarga teman pengirim cerita. Jadi ada dua keluarga, mereka masing-masing naik mobil sendiri-sendiri dan menuju ke satu lokasi. Untuk pengirim cerita, dia itu masih anak tunggal, sedangkan temannya memiliki dua adik. Adik pertama berusia 5 tahun, sedangkan adik keduanya berusia 2 tahun. Jadi masih benar-benar anak kecil. Di situasi COVID kayak gini, kita jadi ngiri ya, bisa liburan keluar kota. Nah, pokoknya lanjut ke cerita lagi. Pengirim cerita menyampaikan bahwa pada awalnya liburan ini baik-baik aja, tidak terjadi sebuah masalah, nggak ada sebuah kendala. Ya sesuai rencana hingga tiba di hotel itu. Sesampainya di situ, ya normal lah ya setelah perjalanan panjang. Tiba-tiba adik dari temennya yang berusia 5 tahun itu bilang, "Kak, aku mau ke toilet." Ya mungkin lebih imut dari itu, tapi kasarannya kayak gitu. Dan karena situasinya pada waktu itu, katanya mereka itu masih belum check-in, sehingga masih belum bisa menggunakan toilet dalam kamar. Sehingga adiknya ini diantar ke toilet yang ada di lobi. Setelah balik dari toilet, ada sedikit keanehan. Katanya pengirim cerita, adiknya ini sebenarnya adalah seorang adik yang ceria dan juga penuh semangat. Tapi nggak tahu kenapa, setelah balik dari toilet itu, adik temannya ini agak berbeda. Sedikit diam dan juga sedikit terlihat pucat. Dan ternyata yang merasakan ini bukan cuma pengirim cerita, melainkan temennya juga merasakan hal yang sama. Sampai-sampai temennya itu tanya, kok kayaknya adikku agak aneh ya? Tapi pengirim cerita itu pengen menenangkan temannya, bilang kayak, iku kroso-krosomu iku, enggak, duh enggak lah, sama aja kok, enggak. Meskipun pengirim cerita juga merasakan keanehan, tapi dia berusaha menenangkan temannya ini. Tidak lama setelah itu, akhirnya mereka bisa check-in dan akhirnya masuk ke kamar masing-masing. Jadi pengirim cerita satu keluarga satu kamar, temannya satu keluarga satu kamar lagi. Mereka akhirnya bermalam di situ selama 2 malam. Dan ternyata yang merasakan keanehan ini bukan cuma pengirim cerita dan temannya. Mama dari temennya alias mamanya itu juga merasakan kalau anaknya itu sedikit aneh. Tapi ya mungkin lagi nggak enak badan. Mereka berusaha untuk berpikir positif kayak mungkin ada hal kecil lah yang agak gimana gitu. Tidak berpikir negatif tentang itu. Hingga tibalah di saat mereka check out setelah 2 malam itu. Pengirim cerita bilang dia itu masih ingat betul pada hari itu adalah hari Senin. Semua udah check out, udah siap-siap pulang. Tiba-tiba adiknya yang kedua itu lagi-lagi bilang mau ke toilet. Karena situasi udah check out, akhirnya adiknya ini menggunakan toilet yang sama lagi. Toilet yang ada di lobi. Ditunggu-tunggu, adik keduanya ini tidak balik-balik. Pertamanya, kok lama ya? Loh, ini anaknya tadi ke toilet yang lain lah. Loh, dia nyariin kita kemana? Pertamanya berpikir kayak gitu, tapi karena tidak muncul-muncul, akhirnya mereka memutuskan untuk lapor ke pos satpam dan juga kantor polisi terdekat. Dan tidak lama, ternyata Pak Satpam datang dan juga bareng dengan adik temannya ini. Oh ini ya adiknya. Mereka kayak, oh untung adiknya balik. Tapi kata yang disampaikan oleh Pak Satpam ini mengagetkan mereka semua. Karena Pak Satpam itu bilang kayak gini, "Loh Bu, kemana aja Bu? Ini anaknya udah bareng kita 2 hari loh Bu. Kok baru dijemput sekarang Bu?" Ya bola-bola. Jadi siapakah yang berpura-pura menjadi adik teman dari pengirim cerita kali ini? Oke, apakah polo-polo suka dengan video kali ini? Yang suka bilang apa?
Oke, follow-follow, kalau follow-follow punya cerita yang menarik seperti ini juga boleh kirimkan ke ceritakureomit@gmail.com. Dan kalau follow-follow merasa cerita kali ini menarik, please share video kali ini ke teman-teman follow-follow, khususnya yang mau pergi liburan. Oke, follow-follow, terima kasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.